Assalamualaikum subscriber, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kita bertemu kembali di tayangan perdana ini di channel MTS Ma'arif 11 seperti banyak. Pada video kali ini kita akan masuk dalam playlist Math Club dengan tema Matematika Ruwet. Seperti yang kita tahu bahwa matematika adalah pelajaran yang hampir semua siswa membenci, bahkan takut untuk belajar matematika. Bukan hanya siswa saja, bahkan sekelas orang dewasa pun terkadang masih banyak yang malas untuk belajar matematika. Baik, tanpa berlama-lama, di video ini kita akan sama-sama membahas materi tentang bilangan bulat kelas 7 pada semester 1. Seperti apa keruwetannya? Silakan simak video ini baik-baik. Bilangan bulat. Bilangan bulat itu merupakan bilangan yang memiliki anggota bilangan negatif, 0, dan bilangan positif. Kalau kita gambarkan ilustrasinya itu seperti ini. Ini ada garis-garis, ada titik-titik. Ada titik-titik seperti ini. Maaf, ketinggalan. Nah, misalnya di sini ada 0. Sebelah kanan 0 di sini itu ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya tak hingga. Entah berapa jumlahnya, 1 triliun atau berapa, yang jelas tidak hingga. Terus di sebelah kiri, untuk arah kiri dari 0 itu ada negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, negatif 7, dan negatif 8 sampai tak hingga juga. Kalau kita ingin memahaminya seperti yang ada di pengertian ini, bilangan bulat adalah bilangan yang memiliki anggota bilangan negatif, 0, dan juga bilangan positif. Jadi perlu kawan-kawan ingat bahwasanya semakin ke kanan itu akan semakin besar, dan semakin ke kiri nilai dari suatu bilangan itu akan semakin kecil. Jadi kalau misalnya kita memiliki perbandingan, semisal minus 1000 itu titik 1, maka minus 1000 jangan terpatok dengan angka 1000-nya, tapi dilihat di sini ada tanda negatif. Nah, kalau sudah ada tanda negatif berarti ini nanti jawabannya adalah minus 1000 lebih kecil daripada 1. Berarti 1 itu lebih besar dari minus 1000. Seperti itu. Kita lanjut. Yang kedua adalah membandingkan bilangan bulat. Seperti yang sudah saya katakan tadi di video yang pertama, di slide yang pertama tadi, bahwasanya dalam perbandingan itu kita harus memperhatikan, kita harus paham tentang konsep bilangan bulat. Intinya, kuncinya adalah semakin ke kanan suatu bilangan itu akan semakin besar, dan semakin ke kiri itu akan semakin kecil. Oke, kita ambil contoh saja. Di sini ada misalnya minus 50 titik di sini minus 20. Lagi-lagi kita tidak boleh terpatok dengan besarnya angka ini. Ya, 50 dan di sini 20. Kita perhatikan ada negatifnya di sini. Ada negatif. Berarti semakin ke kiri, ini kan 50 posisinya pasti di sini. Minus 50. Anggap saja di sini minus 20. Nah, semakin ke kiri maka akan semakin kecil. Berarti jawabannya adalah minus 50 atau negatif 50 itu lebih kecil daripada negatif 20. Ada juga yang seperti ini. 2 itu titik minus 100. Nah, pasti udah tahu kan jawabannya kawan-kawan berapa? 2 itu lebih besar daripada negatif 100. Nah, membandingkan bilangan bulat seperti itu. Lanjut. Nah, ini coba kita latihan bersama-sama kawan-kawan. Di sini saya mengambil dari buku yang diterbitkan oleh Kemendikbud. Bahwasanya di sini ada latihan soal. Kita coba jawab bersama-sama ya. Di sini ada cuaca, ini sepertinya suhu dari suatu provinsi, dari berbagai negara, ada Rusia, ada Swiss, ada Korea Selatan, ada Jepang, dan lain-lain. Nah, jadi
Untuk membandingkan ini bagaimana? Coba kita baca soalnya. Kota mana yang cuacanya paling dingin? Di sini ada -31, ada -14, ada -2, ada 6, ada 11. Mungkin kalau yang tidak paham akan konsep dari bilangan bulat itu akan menjawab -2, -2, padahal salah. Yang benar jawabannya adalah -1. -1 berarti kota mana yang cuacanya paling dingin itu adalah kota Oymyakon. Jadi di sini jawabannya adalah Oymyakon di Rusia. Dan yang kedua adalah kota mana yang cuacanya paling panas? Sudah pasti jawabannya adalah kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Kupang. Dan yang ketiga C, kota mana saja yang lebih dingin dibanding Seoul? Kota mana yang lebih dingin dibanding Seoul? Seoul itu ada di -2 ini Seoul. Berarti ada yang pertama, jawabannya adalah ada kota Titlis ini dan juga Oymyakon yang terdingin ya, yang terdingin. Lanjut, ini sudah ketemu ada minus atau -14 dan juga -31. Untuk jawabannya bisa terus kota mana saja yang lebih panas dibandingkan Tokyo? Tokyo itu ada di 6 derajat Celcius. Berarti ada kota New Delhi di 11 derajat, New Delhi, dan juga kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Terus di sini ada kota mana yang lebih dingin, Seoul atau Tokyo? Kita lihat di sini, Seoul atau Tokyo. Seoul itu berada di bawah atau di atasnya Tokyo. Akan tetapi nilainya itu harus kita perhatikan. Oke. Di sini kota yang lebih dingin antara Seoul atau Tokyo, berarti sudah jelas di sini kota terdingin antara Seoul dan Tokyo adalah Seoul. Oke. Terus kota mana yang lebih panas, New Delhi atau Titlis? Delhi ada di Titlis itu ada -14, berarti sudah jelas jawabannya adalah New Delhi. Maaf tulisannya jelek ya. Terus di sini yang G, tuliskan perkiraan letak suhu dari kota di atas pada gambar 1.9 di bawah ini. Jadi kita disuruh untuk membuat urutan yang terkecil sampai yang terpanas, yang terdingin sampai yang terpanas. Langsung saja kita buat saja di sini -31, di sini ada -14, di sini ada -2, sebelah kanan 0 ada lanjut 11 derajat Celcius, dan yang terakhir adalah 30. Nah, dari sini seharusnya sudah paham lah ya. Kita lanjut ke soal yang kedua atau latihan 1.1 dari buku ya kawan-kawan. Nyatakan bilangan berikut dengan tanda positif atau negatif. Lia baru membuka tabungan di koperasi sekolah, lalu ia menyetorkan uang sebesar Rp100.000. Sudah jelas kan bahwasanya di sini dia itu menabung, berarti dia itu memasukkan uang untuk menabung, berarti ini jelas tandanya positif. Dino meminjam uang, di mana-mana meminjam itu pasti negatif, sudah jelas. Penjualan di toko hari ini mengalami rugi sebesar Rp250.000. Sudah jelas di sini adalah negatif karena rugi itu enggak ada yang positif, pasti minus. Yang kedua, isilah titik-titik di bawah ini dengan tanda lebih besar yang menyatakan lebih dari, atau tanda ini seperti ini yang sebelah kiri yang menyatakan kurang dari. Kita coba lihat soalnya A. -253 itu titik 108, maka jawabannya adalah kecil. 253 -253 itu lebih kecil daripada 108. Yang B 38 itu jelas lebih dari -79. Yang C -1000 itu pasti lebih kecil daripada 500. Nah, udah jelas kan? Kita lanjut ke soal yang terakhir, yaitu nomor 3. Urutkan bilangan bulat di bawah ini dari yang terkecil ke yang terbesar. Ingat cluenya di sini adalah yang terkecil ke yang terbesar.
Untuk yang A, yang terkecil adalah negatif 8, lanjut negatif 2, 4, dan juga yang terakhir adalah 12. Untuk yang B, yang terkecil adalah negatif 47, lanjut negatif 32, terus selanjutnya adalah 23, dan yang terakhir adalah 48. Untuk yang C, yang terkecil adalah negatif 100, ada negatif 59, ada negatif 11, dan yang terakhir adalah 21. Sekian untuk video yang dapat saya sajikan untuk para pemirsa. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman yang ruwet semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.